Salam jujur. Nah, di Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa semua, selamat petang. Hari ini saya nak buat video sembang saja lah ya. Nak beritahu lah pemirsa, karena kemarin kita tuh udah beria-ria sangat buat video kan, urus dokumen, urus paspor anak saya, paspor suami saya, semua gitu. Sebab kita memang udah beria sangat kemarin itu buat karena kan kita buat surat juga ya, minta suami saya minta cuti pada bos dia gitulah ya, pada company untuk diizinkan cuti pulang ke Indonesia gitu. Surat pun sudah kita bagikan, dan sudah diluluskan juga. Suami saya boleh dapat cuti 20 hari kalau nak balik Indonesia gitu, karena suami saya sudah lama dia bagi tahu, memang manajer dia cakap sudah tak tahu berapa bulan yang dulu dia sudah bagi tahu dia nak balik kampung. Sebab saya dah lama tak pulang. Last sekali saya balik pemirsa 2018 bulan 7. 2018 bulan 7. Sekarang 2021 bulan 11. Jadi 18, 19, 20, 21, 3 tahun lebih lah ya tak pulang gitu. Jadi suami saya memang minta seperti itu kepada manajernya. Sudah diluluskan gitu. Tapi kemarin itu saya sudah browsing semuanya, sebenarnya sudah saya cari tahu juga. Cuman kebanyakan yang saya cari tahu kan untuk yang pulang ke Indonesia, and then mereka ini semua TKI gitu, kawan-kawan TKI saya dulu gitu. Jadi aturan antara TKI dengan macam saya ini rupanya tak sama gitu. Jadi kebanyakan TKI ataupun warga Indonesia yang di sini yang mereka balik kampung itu mereka kuarantin gitu, tapi kuarantin itu dibayar republik, dibayar pemerintah ya waktu mereka kuarantin. Kuarantinnya cuma 3 hari Kak Asri, cuman itu pun pemerintah yang bayar selama kuarantin kita itu katanya. Oke lah, senang juga kita kan. Dan saya pun ada nampak juga berita disampaikan PM Malaysia katanya boleh kuarantin di rumah gitu. Cuman kan kalau kita tengok kadang-kadang kita tengok di TV atau di mana gitu, beritanya itu sekerat lah. So kita akan search lagi dekat Google ya, baru kita akan dapat yang berita yang sahih dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi rupa-rupanya semua di luar dari apa yang kita pikirkan gitu pemirsa, karena sudah lolos kemarin surat suami saya itu sudah dapat cuti kita. Jadi kita tanya-tanya tiket kan. Jadi yang tiket itu kata kepada kita lah, bukan macam itu kalau TKI, kalau TKI ataupun dia ada tugas ke luar negara, sekolah, kuliah di luar negara gitu, kalau dia balik ke Indonesia memang akan dikuarantin 3 hari ya. Kalau dia sudah lengkap vaksin 3 hari, kalau belum lengkap itu 5 hari, ada yang 7 hari gitu. And then dibayar pemerintah biaya kuarantinnya gitu. Tapi kalau yang macam seperti saya ini, itu ya biaya ditanggung sendiri. Cuman karena saya dengan suami memang sudah lengkap vaksin, tapi anak-anak saya kan di bawah umur 12 tahun dan belum divaksin, kemungkinan kita akan dikuarantin 5 hari. Tapi itu kita masih boleh terima pemirsa ya, kita masih boleh terima 5 hari gitu kan ya. Ada lagi 15 hari waktu kita gitu kan. Yang dah memang kita tak boleh lagi nak tolak unsur lah, tak boleh lagi, saya pun tak tahu mau cakap apa ini. Balik ke Malaysianya itu yang memang sudah tidak boleh ditoleransi ya, sudah tidak boleh lagi dipertimbangkan gitu. Karena kemarin itu saya ingat boleh kuarantin di rumah. Kalau kuarantin di rumah kan ya tidak apa-apa ya, namanya kita dalam masa kuarantin, walaupun tak masuk kerja ya tak apa-apa gitu. Rupa-rupanya kuarantin di rumah itu ada banyak sekali persyaratannya, kriterianya gitu. Lagipun kita kena apply 7 hari atau 10 hari sebelum kita sampai di Malaysia gitu. And then pemirsa, dalam kriterianya itu akan dipertimbangkan bagi wanita hamil, anak kecil di bawah umur 12 tahun gitu. Jadi dipertimbangkan itu kayaknya kalau macam saya ini hamil, and then anak saya kecil-kecil itu, and then rumah pun katanya dipertimbangkan gitu, kriteria rumah kita itu gimana gitu. Rupa-rupanya kuarantin di rumah itu memang susah ya. Saya pikir senang-senang saja gitu, rupanya tidak gitu. Jadi kuarantin di rumah itu memang saya rasa kami tak akan dapat gitu. And then
Biaya kuarantinnya itu lagi pemirsa, itu 1 hari 150 ringgit. Saya cari dekat Kementerian Kesehatan ya. Begitu juga yang diceritakan yang jual tiket itu gitu. Pengalaman dia dari yang sudah ulang alik gitu. Cerita yang orang ulang alik beli tiket dekat dia tuh ceritanya memang macam itu katanya. 1 hari itu yang standar ya, biasa-biasa saja karena hotel dan tempat penginapan untuk kuarantin itu tergantung pilihan kita, ada harga-harganya juga gitu. Yang standar itu 1 malam itu 150 ringgit satu orang. And then nanti tes PCR lagi, tes COVID, swab test lagi 2 kali. 1 kali tes itu 150 ringgit juga. Dan semua dikali 4 gitu. Jadi biaya kita itu dalam 1 hari itu berapa ya? 300 untuk penginapan saja gitu ya. Tapi tak tahu lah untuk family kalau berapa gitu. Karena kan itu kan kalau 1 orang tuh 1 bilik mungkin ya kan, tapi kalau 4 orang kita boleh ambil untuk family. Tapi saya perkirakan itu untuk biaya kuarantin kita balik dari Indonesia, kuarantin di Malaysia 2 minggu tuh sekitar 9.600 ringgit pemirsa, 32 juta gitu. Hoi, 32 juta, pusing kepala saya pemirsa. Kita pun siapkan duit hanya segitu untuk pulang ke Indonesia. Dengar itu cerita semua, suami saya pandang saya pandang suami saya, memang tak boleh pemirsa, tak boleh pulang lah. Beginilah kalau memang kita ini sudah war-warkan semua kan. Sebab saya teringin sangat, saya tak pernah, saya memang perantau orangnya pemirsa, merantau selalu, tapi setahun sekali itu saya mesti pulang juga gitu. And then mak saya pun sekarang kan sakit-sakitan juga, ada penyakitnya gitu yang sudah lama juga gitu. Banyak plan saya sebenarnya, saya mau uruskan untuk mak saya Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat gitu, yang bayar 15.000 1 bulan ke 30.000 1 bulan gitu. And then nanti mak saya kan mau pergi hospital swasta ke government ke, dia akan free saja pakai kad itu gitu. Nanti kalau tiap bulan tuh bayar hanya 30.000, sekitar 10 ringgit 1 bulan, dari sini pun boleh saya bayar kan. Tapi hilang semua harapan lah. Saya nak tadinya dokumen mak saya semua macam IC, kartu keluarga dia, surat beranak dia, surat baptis dia dulu gitu, mau buat Jamkesmas itulah gitu, biar mak saya nanti, karena sekarang kan dia sakit selalu gitu, kadang-kadang mau pergi berobat susah juga ya. Terus tuh saya mau tengok pakcik saya juga, dan saya teringin sekali lah melahirkan nanti mak saya itu ada di sini gitu. Saya sudah bagi tahu sebenarnya pada mak saya nak mak nanti datang sini, nanti melahirkan saya mak di sini. Mak saya cakap, iyalah betul juga, nanti aku masak sembur kuning-kuning. Aku sembur kepalamu, kuning badanmu semua biar cepat sembuh. Tapi itulah dia pemirsa, namanya kita manusia kan, hanya bisa merencanakan lah. Kita rencanakan sematang-matangnya, sebagus-bagusnya, yang menentukan tetap Tuhan juga, betul tak? Apa-apalah kalau kita bicara tentang kesusahan, mungkin saya 3 tahun, ada juga mungkin orang yang udah berpuluh tahun juga tak pulang kampung. Jadi begitulah dia, kesedihan pun tak sama semua kan. Tapi saya belum bagi tahu mak saya lagi. Mimpi saja, mimpi kami semua sudah saya pulang, nanti kakak saya pulang, di tengah pulang. Si Odi pun dia cakap, oi padi saya pun sudah mau panen, nanti datang kalian sudah ada beras, dia cakap. Tapi tak apalah, resiko kita berkawin jauh-jauh ini kan, nak buat macam mana, jodoh pula orang jauh, banyak yang harus dipertimbangkan, betul tak? Mungkin nanti saya bagi tahu mak saya pelan-pelan lah, sebab saya sudah banyak kali plan nak balik. Mak saya nak balik ini, lah tak jadi mak nak balik. Ini pun dah selesai semua, rampung. Kendalanya di situ pemirsa, terlalu mahal biaya kuarantin. Tak tahulah, macam kita percuma saja sudah vaksin 2 dos kan, tapi tetap juga kita kuarantin 2 minggu. Tapi kalau Indonesia oke juga, dia 3 hari atau 5 hari saja kuarantin. And then kalau negatif, kita boleh meneruskan destinasi kita. Tak apalah pemirsa, namanya kita hidup di negara kan, harus mengikuti undang-undang semua ya kan. Itu sajalah pemirsa video kita hari ini. Tidak ada video balik ke Indonesia. Harap-harap pakcik saya nanti boleh tunggu saya kan. Kalau tak, itu semua sudah takdir lah kita bilang. Apalah lagi saya cakap, kalau sudah tak boleh lagi kita usaha apa-apa, betul tak? Itu pasti saya hari itu pun pregnant, saya bagi tahu misi nanti kalau ada vaksin, saya sudah boleh vaksin, saya vaksin. Sebab saya memang plan mau pulang Indon. Rupa-rupanya begini juga cerita. Udahlah, nangis nanti saya.